to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, bagaimana tidak setelah usai mengukir sejarah di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk kali pertama, Timnas Indonesia sukses mempertahankan tren positifnya ketika kembali membungkam Vietnam di ajang babak kualifikasi Piala Dunia, dengan mengalahkan Vietnam di Stadion GBK. Itu 3 poin penting yang membuka asa Timnas ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, dan tentu saja membuka kesempatan Indonesia untuk lolos ke ajang World Cup 2026, dengan peluang yang semakin terbuka. Itulah PSSI terus mempercepat proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain di Eropa, di mana beberapa waktu lalu Sintayong telah mengunjungi 3 negara, Belanda, Italia, dan Belgia, guna mencari beberapa pemain yang diharapkan bisa bergabung ke skuad Garuda selanjutnya. Lantas siapakah dan apakah yang jadi tujuan PSSI selanjutnya? Inilah rencana besar Indonesia untuk bisa bersaing setinggi mungkin dan lolos ke ajang Piala Dunia. Video Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Keputusan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pada para pemain keturunan berdarah Indonesia terbukti tepat, di mana para pemain keturunan berhasil memberikan dampak yang positif untuk skuad Garuda di kancah internasional. Memang semua tak berjalan cepat, ada proses yang harus dilalui, tapi saat ini paling tidak kita telah melihat bagaimana Timnas Indonesia yang dulunya sering diremehkan, sukses bertransformasi menjadi timnas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Terbaru masuknya JIZES dan Nathan Chuaon sukses langsung memberikan impak yang signifikan dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Terkhusus JIZES, pemain Venezia itu berhasil menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa, saat tak membiarkan satupun pemain Vietnam bisa melewatinya. Selain itu Ivar Jenner, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk semua bermain impresif, dan itu sukses membantu timnas mengalahkan Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Video Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Kesempatan untuk membela jersey dari tanah leluhurnya itu, nampaknya membuat para pemain keturunan ini sangat bangga. JIZES melalui akun media sosialnya memposting gambar dengan caption yang menarik yang menjelaskan bahwa mimpinya jadi nyata. Dreams turned into reality, tulis J dengan foto dirinya mengenakan jersey Timnas Indonesia. Selain JIZES, Justin Hapner juga menunjukkan perasaan emosionalnya, terlebih saat ia tampak tak bisa menahan tangisnya ketika mengingat mendiang Noah, pemain keturunan Indonesia yang telah wafat akibat kecelakaan. Pemain yang sebelumnya telah menginspirasinya untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Dalam postingannya Justin Hapner nampak menuliskan kata grateful dengan beberapa foto dirinya dengan bendera bergambar sosok Noah. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. Dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia round 2 di grup F, saat ini Timnas Indonesia sukses menggeser posisi Vietnam di peringkat ketiga dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Indonesia punya 4 poin, tertinggal dari Irak di peringkat 1 dengan 9 poin, sementara Filipina di peringkat 4 dengan 1 poin. Harapannya jelas Indonesia bisa mempertahankan posisi kedua dan kuncinya akan terletak pada laga kontra Vietnam di Hanoi pada tanggal 26 Maret. Jika Indonesia bisa mendapatkan minimal 1 poin, maka Indonesia akan punya peluang yang sangat besar ke round 3, sebagai tim yang berada di posisi runner-up.
Intinya jangan sampai kalah dan ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Untungnya kita akan mendapatkan kekuatan tambahan di momen tersebut dengan masuknya Tom Hai, serta Ragnar Oratmangun yang sebelumnya tak bisa bermain di laga perdana. Yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. I saw the team work really hard, but the result at the end was really good, so I'm happy. Jika pada akhirnya Indonesia berhasil lolos babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia nantinya akan bertarung dengan 18 tim terbaik dari zona Asia, di mana 18 negara yang tersisa kemudian akan dibagi lagi menjadi 3 grup A, B, dan C yang masing-masing berisi 6 tim. Mereka kemudian akan kembali bertanding kandang tandang yang akan dimulai pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. 2 tim teratas dari setiap grup tersebutlah yang kemudian dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, artinya Indonesia harus bisa lebih baik dari 4 tim lainnya untuk lolos ke ajang Piala Dunia dari round 3, tapi misal Indonesia hanya berada di peringkat 3 atau 4, Indonesia masih punya peluang dengan bertarung di putaran keempat. Putaran keempat menandai dimulainya babak playoff zona Asia, diikuti oleh 6 tim yang masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat. Di grup putaran ketiga mereka akan dibagi menjadi 2 grup yang berisi 3 tim bertanding mulai Oktober tahun 2025. Runner-up dan pemenang dari masing-masing grup ini lolos ke putaran final. Jika masih gagal, Indonesia masih punya peluang jika menempati posisi runner-up di kualifikasi putaran keempat. Timnas Indonesia bisa bermain di putaran kelima yang akan diadakan pada November tahun 2025, di mana mereka akan bertemu 2 tim peringkat kedua dari grup putaran keempat. Dalam pertandingan tersebut pemenang dari pertandingan ini akan maju ke turnamen playoff FIFA. Jadi peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia terbuka lebar bukan? Demi mencapai target dan tujuan untuk bisa lolos ajang Piala Dunia, PSSI terus coba mendatangkan para pemain keturunan berkualitas baru, guna menambah kekuatan tim Garuda, di mana diketahui beberapa minggu lalu Shin Tae-yong sempat mengunjungi sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Belgia, dan Italia, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki agenda untuk memantau para pemain abroad timnas Indonesia, selain juga memantau para pemain keturunan yang berpotensi untuk bergabung ke skuad Garuda. Terdapat beberapa nama pemain yang sempat berfoto dengan Shin Tae-yong, seperti Jens Raven dan juga Kelvin Veldong. Dari beberapa nama yang dipantau PSSI, nama pertama yang diprediksi bakal bergabung ke skuad Garuda adalah Ole Romeni. Ole Romeni adalah penyerang target man yang selama ini diinginkan Sinong dengan usianya yang masih sangat muda. Ole telah menunjukkan kualitas besarnya sebagai penyerang mematikan di Liga Belanda. Musim lalu ia bahkan sukses menciptakan 11 gol bersama FC Emmen di era divisi. Ole Romani sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Dirinya telah mengirimkan kode bahwa sepertinya ia siap untuk bergabung ke timnas Indonesia, saat mengirimkan komentar pada postingan Ragnar Oratmangun yang resmi dilantik sebagai WNI. Selain Ole, nama lain yang tengah dikaitkan dengan skuad timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong dan juga Jens Ravens. Keduanya adalah pemain keturunan yang sempat berfoto dengan Shin Tae-yong saat pelatih asal Korea itu terbang ke Belanda. Untuk Kelvin Verdong, pemain ini adalah pemain kelas atas di lini pertahanan. Ia diyakini bisa membuat pertahanan Indonesia makin kokoh mengingat penampilannya yang sangat baik bersama timnya NEC Nijmegen di era divisi di Liga Belanda. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Jika penambahan pemain bisa dilakukan timnas Indonesia, maka kami pikir Indonesia akan memiliki kekuatan yang sangat baik dengan kedalaman skuad yang tak bisa diremehkan. Namun sebelumnya tentu kita akan melihat dulu timnas fokus di laga kontra Vietnam di Hanoi pada tanggal 26 Maret mendatang. Masuknya Tom Hai dan Ragnar adalah 2 sosok yang bakal kita tunggu-tunggu. Tentu saja selain menunggu 3 poin yang bakal membuat peluang Indonesia ke tahap selanjutnya atau round 3 semakin terbuka lebar.